Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bagus Kesuma, program studi teknologi produksi tanaman perkebunan kelas 5B Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Menurut sebuah penelitian, rasa coklat menjadi rasa yang paling banyak disukai di seluruh dunia. Dan rasa coklat sendiri bisa menambah hormon kebahagiaan, baik itu dalam bentuk makanan coklat itu sendiri ataupun sebagai rasa dari makanan atau minuman lainnya. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya dari mana rasa coklat itu berasal? Dari mana coklat itu berasal? Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari suatu tanaman yang menjadi cikal bakal makanan atau minuman coklat, yaitu Theobroma cacao. Nah, morfologi yang pertama dari tanaman kakao ini, yang pertama adalah batang. Jika dibudidayakan di kebun, tinggi tanaman umur 3 tahun mencapai 1,8 sampai 3 meter, dan pada umur 12 tahun, tinggi batang dapat mencapai 4,5 sampai 7 meter. Tinggi tanaman ini terus beragam, dipengaruhi oleh intensitas naungan serta faktor-faktor tumbuh yang tersedia. Nah, selain batang, morfologi kakao berikutnya adalah cabang. Tanaman kakao ini itu bersifat dimorfisme, di mana dia memiliki dua tunas vegetatif, yaitu cabang plagiotrop dan juga cabang ortotrop. Tunas yang arah pertumbuhannya ke atas disebut dengan tunas ortotrop atau tunas air, sedangkan tunas yang arah pertumbuhannya ke samping disebut dengan plagiotrop. Tanaman kakao asal biji setelah mencapai tinggi 0,9 sampai 1,5 meter akan berhenti tumbuh dan membentuk jorket. Jorket adalah tempat percabangan dari pola percabangan ortotrop ke plagiotrop dan khas hanya pada tanaman kakao. Tunas ortotrop hanya membentuk tunas plagiotrop setelah membentuk jorket. Tunas ortotrop membentuk tunas ortotrop baru dengan menumbuhkan tunas air. Selain batang dan cabang, morfologi selanjutnya adalah daun. Pada tunas ortotrop, tangkai daunnya panjang yaitu 7,5 sampai 10 cm. Sedangkan pada tunas plagiotrop, panjang tangkai daunnya hanya sekitar 2,5 cm. Tangkai daun bentuknya silinder dan bersisik halus, bergantung pada tipenya. Salah satu sifat khusus daun kakao yaitu adanya dua persendian yang terletak di pangkal dan ujung tangkai daun. Bentuk helai daun bulat memanjang atau oblongus, ujung daun meruncing atau acuminatus, dan pangkal daun runcing atau acutus. Susunan daun tulang menyirip dan tulang daun menonjol ke permukaan bawah helai daun. Daun rata, daging daun tipis tetapi kuat seperti perkamen. Morfologi selanjutnya adalah akar. Akar tanaman kakao bersifat surface root feeder. Akar tanaman kakao bersifat surface root feeder, artinya sebagian besar akar lateralnya berkembang dekat permukaan tanah, yaitu pada kedalaman tanah atau jeluk 0-30 cm. Jangkauan jelajah akar lateral dinyatakan jauh di luar proyeksi tajuk. Ujungnya membentuk cabang-cabang kecil yang susunannya ruwet. Morfologi selanjutnya adalah bunga kakao. Bunga tanaman kakao bersifat cauliflori, artinya bunga tumbuh dan berkembang dari bekas ketiak daun pada batang dan cabang. Tempat tumbuh bunga tersebut semakin lama semakin membesar dan menebal atau biasa disebut dengan bantalan bunga atau kusiol. Bunga kakao mempunyai rumus K5C5A5-5G yang artinya bunga disusun oleh 5 daun kelopak yang bebas satu sama lain, 5 daun mahkota, 10 tangkai sari yang tersusun dalam 2 lingkaran dan masing-masing terdiri dari 5 tangkai sari tetapi hanya satu lingkaran yang fertil, dan 5 daun buah yang bersatu. Nah, morfologi selanjutnya yaitu buah dan biji kakao. Berikut adalah ciri-ciri dari buah dan biji kakao. Buah kakao sangat beragam, tetapi pada dasarnya hanya ada dua macam warna. Buah yang ketika muda berwarna hijau atau hijau agak putih, jika sudah masak akan berwarna kuning. Sementara itu, buah yang ketika muda berwarna merah, setelah masak berwarna jingga. Kulit buah memiliki 10 alur dan dalam dangkal yang letaknya berselang-seling. Pada tipe Criollo dan Trinatrio, alur kelihatan jelas. Kulit buahnya tebal tetapi lunak dan permukaannya kasar. Sebaliknya, pada tipe Forastero, permukaan kulit halus, tipis tetapi liat. Buah akan masak setelah berumur 6 bulan. Biji tersusun dalam 5 baris mengelilingi poros buah. Jumlahnya beragam, yaitu 20-50 bir per buah. Jika dipotong melintang, tampak bahwa biji disusun oleh 2 kotyledon yang saling melipat dan bagian pangkalnya menempel pada poros lembaga atau embryoeksis. Warna kotyledon putih untuk tipe Criollo dan ungu untuk tipe Forastero. Biji dibungkus oleh daging buah atau pulpa yang berwarna putih, rasanya asam manis dan diduga mengandung zat penghambat perkecambahan.
Nah, begitulah video mengenai perkenalan morfologi tanaman kakao. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai tanaman Theobroma cacao. Sampai jumpa di video berikutnya.